Aduh. Baik. Berat, sulit. Ini bukan sulit Pak Pendeta, tapi bikin ketawa gitu pertanyaan Anda. Iya kan biar gembira. Silakan, saya diam. Baik ya teman-teman, saya jawab dulu syubhat tentang Islamnya ya. Itu wajib masalahnya ya. Nah, begini ya teman-teman, hadis yang dibawa pendeta itu ya, la yudakhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Ya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kata Nabi, kecuali dengan rahmat Allah kan. Nah, bagaimana mendatangkan rahmat Allah ini? Teman-teman bisa kita lihat penjelasannya ke bawah tuh ya. Nih ya, contoh Al-Baqarah ayat 218. Terus juga bukan juga nih di dalam ayat Al-Qur'an yang lain ya. Quran surah Az-Zukhruf ayat 72. Itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Jadi mengerjakan amal soleh itu akan mendatangkan rahmat Allah. Ya, mengerjakan amal itu akan mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmatnya itu masuk surga, gitu maksudnya. Jadi Al-Quran dan hadis ini sinkron ya. Sinkron gitu ya. Apakah mungkin kalau kita menyembah manusia akan datang rahmat Allah? Nggak bakalan. Terus kata Pak Pendeta tadi menunjukkan sama saya ya tentang masalah yang dikatakan oleh Pak Pendeta. Nabi aja membantah loh, tidak ada membantah, betul kata Nabi itu ya. Tidak ada orang masuk surga dengan amalannya kecuali dengan rahmat Allah. Udah saya analogikan tadi ya. Anda bekerja dapat gaji tiap bulan. Bekerja keras, bekerja banyak, Anda akan dapat gaji yang banyak. Kan kayak gitu. Anda akan dapat uang. Dengan uang itu Anda bisa sewa kamar hotel. Kan kayak gitu. Ya. Nah, nanti di resepsionis akan kasih kunci kamar hotel untuk buka pintu hotel. Ya, bukan berarti Anda banyak uang, lalu uang Anda tempelkan ke pintu hotel. Bukan. Apa coba? Ya, begitu pula maksudnya. Ya, disuruh beramal agar mendatangkan rahmat Allah. Dengan amalan kita maka datang rahmat Allah. Dengan rahmat itu maka surga dibukakan. Gitu maksudnya. Terus berkaitan dengan mencuri dan berzina, kata Pak Pendeta, yang penting tidak menyekutukan Allah akan masuk surga. Sebenarnya Pak Pendeta gini, itu hadis yang menampar Anda. Lebih baik Anda mencuri, lebih baik Anda berzina daripada Anda menyembah manusia. Itu maksud hadisnya. Iya, itu maksud hadisnya. Lebih baik Anda mencuri, lebih baik Anda berzina daripada Anda syirik. Ya, karena apa? Dosa zina, dosa mencuri diselesaikan, mengembalikan hak orangnya, minta maaf dan minta ampun, tobat, beres. Ya, habis itu berzina ini ya juga tobat gitu. Ya, diampuni oleh Allah. Coba kalau menyekutukan Allah, jangan diampuni ya. Yang ada kau diceburin ke neraka. Kayak gitu Pak Pendeta ya. Nggak ada ampunannya. Dosa syirik kepada Allah itu nggak ada ampunannya. Dosa menyembah manusia itu nggak ada ampunannya. Dosa syirik itu. Jadi lebih baik Anda berzina atau mencuri daripada Anda menyembah manusia. Itu maksud hadisnya ya. Dah, tuh ya, sedikit nyelekit ya teman-teman ya. Sedikit nyelekit gitu memang tentang masalah mencuri dan berzina tadi Pak Pendeta. Di dalam Al-Quran kami saya perlu sampaikan kepada Anda ya, bahwa famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah dia akan melihat balasannya. Jadi begitu pula kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah dia akan melihat balasannya. Mencuri, berzina tetap dibalas selama dia ada iman, tidak menyekutukan Allah, maka dia tetap dijamin surga ya. Itu maksud hadisnya. Berkaitan tentang ini,
nih masalah kurios. Ini berapa kali revisi teman-teman kurios ini. Yohanes 13, Alkitab revisi terkini. Tuhan, habis itu jadi junjungan, jadi tuan. Jadi tuan, aduh. Pak Pendeta, ya sudah saya bilang kata kurios ini ya. Nih, kurios ini udah digunakan di Perjanjian Lama 7.000 kali. Ya, dan itu diterjemahkan tuan atau junjungan, bukan Tuhan, oke? Silakan bantah kitab Anda. Pak Ustadz, habis waktunya. Gak cukup 5 menit loh Pak Pendeta. Iya. Nanti saya tekankan itu kurios. Iya. Oke. Jadi begini loh Pak Ustadz. Soal Anda bantah hadis itu urusan Anda. Tapi bantahan Anda tidak ada dalil yang membantah. Itulah sebabnya Quran mengatakan A, Nabi mengatakan B. Artinya antara Quran dan Nabi ini, hadis Nabi ini bertentangan Pak Ustadz. Makanya yang dipegang yang mana? Sementara Nabi Anda itu adalah junjungan Anda juga. Yang mengatakan tadi tidak masuk surga yang amal itu Nabi Anda. Kecuali rahmat Allah. Kecuali artinya kalau Tuhan merahmati, kalau kagak, ya kan? Kalau kagak, amal Anda nggak ada gunanya. Makanya itu adalah hadis dari Nabi Anda. Nabi SAW tidak ada masuk surga oleh amal. Catat itu baik-baik, termasuk sang Nabi sendiri. Kecuali rahmat, kecuali artinya ada anugerah dari Allah. Nah, itu kan soal lain. Tapi sudah dicatat di situ tidak ada yang masuk surga. Yang masuk surga itu menurut Nabi Anda, saya ulang sekali lagi, malah justru pencuri dan pezina. Ini malah 100% dia. Ulang sekali lagi ya. Hadis 6, sebentar kameranya terbalik ya. Hadis ya, saya nggak usah bertele-tele teman-teman. Hadis 6399 nih, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Jadi teman-teman, di Islam yang penting dia Islam, ya kan, tidak menyekutukan Allah, meskipun mencuri dan berzina itu masuk surga. Itulah sebabnya ya teman-teman ya, ada ayat An-Nur 29 nih. An-Nur 29, tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini boleh masuk rumah orang. Ini masuk surga nih. Mencuri masuk di rumah orang, masuk surga. Kenapa? Ini hadis tadi teman-teman. Meskipun pencuri berzina masuk surga di Islam nih. Ya, ini. Tapi yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan justru nggak masuk. Makanya Pak Ustadz ini nggak masuk surga. Kenapa? Karena kerjanya baik, beramal soleh, sholat, khutbah. Coba Pak Ustadz kalau mau masuk surga, ini kudu mencuri Pak Ustadz nih dan berzina. Ini yang ngomong Nabi Anda, tidak bisa ditawar-tawar. Makanya di Al-Ahzab 51 boleh menggauli siapa perempuan yang diinginkan di luar istri. Itu dia Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz hanya menggauli istri, nggak masuk surga Pak Ustadz. Harus berzina baru masuk. Ini hadis Anda loh. Ya, bahkan nih satu lagi teman-teman ya, satu lagi nih ya, hadis Bukhari 5993 dikatakan begini ya, nih Nabi yang ngomong juga nih ya, dikatakan ya, Abu Hazim Sabil Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya dalam kurung mulut dan di antara kedua kakinya dalam kurung kemaluan, maka aku menjamin baginya surga. Nah, yang masuk surga itu yang menjamin kelamin, menyetor kelamin baru masuk surga. Ini klop dengan Al-Ahzab 51. Kalau mau masuk surga harus mencuri, harus berzina. Tuh ya Pak Ustadz.
Makanya Pak Ustadz kalau berbuat baik nggak masuk surga Pak Ustadz. Amal soleh, sedekah, sholat nggak masuk Pak Ustadz, nggak masuk. Yang masuk itu mencuri, masuk rumah orang, An-Nur 29, dan juga berzina. Tuh ya teman-teman, ini Quran Bapak, hadis Bapak. Soal tadi, soal yang Bapak Ustadz jelaskan, kurios itu Bapak Ustadz tidak membawa kamus Yunani Ibrani, maka itu enggak laku bagi saya. Saya sudah tunjukkan tadi, ya kan? No, kurios itu adalah Lord, ya, Lord Tuhan, tidak bisa ditawar-tawar Pak Ustadz. Ini ku terjemahkannya jadi Tuhan ini ya teman-teman, itu adalah kamus Yunani Indonesia. Jadi kalau mau bantah, bawa bantahan kepada saya itu. Sekian Pak Ustadz. Oke ya. Jangan pingsan Pak Ustadz ya. Ngos-ngosan Pak Ustadz, jangan pingsan. 5. Teman-teman, yang pertama bantahan saya dulu ya tentang masalah hadis. Ya, larangan mencuri ada di Al-Quran dan larangan berzina juga ada di Al-Quran ya teman-teman. Makanya saya bukakan aja datanya ya. Nih ya, Al-Maidah 38, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya ya sebagai balasannya. Oke? Jadi hadis tadi meskipun mencuri katanya masuk surga, padahal ada larangan mencuri di Quran. Yang kedua ya teman-teman, Quran surah Al-Isra ayat 32. Nih ya teman-teman, 32. Nih saya bukakan dulu untuk Anda biar enggak salah memahami hadis gitu ya. Wala taqrabuz zina. Nih, innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, oke? Tadi katanya berzina di hadis itu tetap masuk surga. Artinya itu adalah kejahatan lebih bagus daripada menyembah manusia. Itu maksud hadisnya. Ya, jadi lebih baik Anda berzina daripada Anda nyembah manusia. Itu maksudnya Pak Pendeta, itu hadisnya. Baca semuanya gitu. Kalau berzina kan ya mungkin ya Anda kikuk-kikuk 10 kali ya Anda sendiri yang puas kan kayak gitu ya. Kalau Anda mencuri kan Anda sendiri yang dapat uang. Itu lebih baik gitu loh. Ada untungnya. Ada untungnya daripada menyembah manusia ya. Maksud hadisnya itu lebih baik mencuri daripada dan berzina, ada untungnya daripada menyembah manusia, daripada syirik. Kayak gitu maksud hadisnya ya Pak Pendeta. Jadi Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan sinkron ya teman-teman, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, masuk surga bukan dengan amalannya tapi dengan rahmat Allah. Dengan amalan kita maka Allah mendatangkan rahmatnya. Terus jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Quran surah Ali Imran ayat 159. Jadi kami nggak akan berputus asa dari rahmat Allah, karena pasti insya Allah dikasih Pak Pendeta ya, karena kita beramal soleh, karena kita bertakwa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan Anda mengerjakan zina, jangan Anda mencuri, itu dilarang gitu ya. Tapi perbandingan dosanya ya teman-teman, dengan penyembah manusia itu lebih baik mencuri loh daripada menyembah manusia ya. Bayangkan tuh ya, lebih baik mencuri, lebih baik berzina daripada menyembah manusia. Bayangkan hadis aja kayak gitu bunyinya. Pak Pendeta, tadi saya udah membantah kosakata kurios dalam bahasa Inggris, kata Anda Lord ya. Kalau orang panggil my Lord, orang panggil raja, bukan panggil Tuhan ya. Aduh. Kalau orang Inggris itu ya Pak Pendeta panggil my Lord itu panggil raja ya. Hai rajaku, hai tuanku, bukan hai Tuhanku. Dari mana? Bahasanya aja Lord dengan God itu beda gitu. Oh my God, ya Tuhanku, kan kayak gitu. Tapi kalau my Lord, itu hai rajaku, hai tuanku. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih bahasa Inggris? Anda bawa ke Inggris tapi Anda nggak paham perbedaan Lord dengan
God gitu. Sama dengan bahasa Arabnya ya teman-teman. Robbun dengan Sayyid. Ya, Robbun itu Tuhan, Sayyid itu tuan. Ya, beda juga bahasanya. Robbun itu bukan Sayyid. Ya, Sayyid tidak akan menjadi Robbun. Kayak gitu ya teman-teman semuanya. Nah, berkaitan tentang masalah Yohanes 13:13 yang Anda sampaikan kepada saya tadi. Dari tadi Pak Pendeta tidak ada menjawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan setiap umat Kristen akan masuk surga, setiap orang yang menyembahku akan masuk surga. Itu tertulis di mana gitu lah. Itu belum Anda jawab dan saya biarkan. Sudah 3 kali ronde saya lewatkan tentang masalah itu. Satu lagi Pak Pendeta, bukan masalah surga atau tidaknya gini ya Pak Pendeta. Kan kata Anda tadi sesuai dengan yang Anda katakan, bagi yang mengikuti Yesus akan masuk surga. Pak Pendeta, Lukas 18:29 coba Anda buka ya. Kata Yesus seperti apa? Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya untuk mengikut Yesus ya. Untuk mengikut Yesus, jadi harus meninggalkan istrinya, meninggalkan saudaranya, dan durhaka dengan orang tua. Kayak gimana tuh? Jadi Anda tidak akan bisa jadi murid Yesus kalau nggak ngelawan orang tua. Ya. Dijawab ya. Dijawab dulu Pak Pendeta. Dijawab dulu ya. Aduh. Jangan pingsan lah. Belum lagi habis pingsan duluan. Silakan. Oke, Pak Ustadz, ini loh saya sudah tunjukkan tadi ya. Yohanes 13 itu Lord, itu Pak Ustadz. Ini loh, kurios itu Lord. Apa artinya Lord? Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ya nih ya. Ini terjemah ke bahasa Indonesia nih Pak Ustadz nih. Coba pelototi Pak Ustadz ya. Tuh, ya ini coba lihat nih. Ya, mana tadi ya? Sebentar, kurios tadi ya. Nih kurios apa Pak Ustadz nih? Ustadznya apa nih? Tuhan. Tuhan Pak Ustadz. Ya, jadi nggak usah lagi dibahas soal itu. Sudah saya bolak-balik sampaikan, kurios itu Tuhan. Soal Pak Ustadz yang nggak terima, yaitu derita Pak Ustadz. Ya, kemudian nih coba Pak Ustadz ya. Coba lihat nih ya teman-teman ya, ini tadi jadi yang masuk surga itu teman-teman ya, di Islam itu yang masuk surga itu bukan orang yang beramal, bukan orang yang baik, tapi orang yang masuk surga itu adalah ini yang mencuri dan juga berzina. Ini yang masuk surga. Soal Pak Ustadz buka ayat lain, itu derita Anda Pak Ustadz. Yang jelas si baginda Anda, Rasulullah Anda membantai itu semua ya. Mau Anda buka Quran berapapun itu gugur, dibantah. Kenapa? Karena Nabi berkata ya, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina, Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan berzina, ini clear. Tapi yang beramal ya, yang beramal soleh ya kan, yang beramal soleh malah tidak masuk ya. Makanya saya ini berpegang ini karena yang ngomong ini baginda Anda, bukan saya yang ngomong nih. Ulang sekali lagi ya, tidak seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalnya. Selesai. Tak bisa ditawar-tawar. Bahkan tadi hadis terakhir yang saya buka itu ya, Pak Ustadz tak tanggapi ini ya. Dikatakan di dalam Sahih Bukhari 5993 dikatakan begini, barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggot mulut nih dan di antara kedua kakinya kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Kalau ada orang menjaminkan kemaluannya kepada Nabi, masuk surga. Ini bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, tapi langsung gol. Itu loh Pak Ustadz. Ya apa boleh dikata, ya ini hadis Bapak, ini yang ngomong, iya bukan orang sembarang, ini adalah orang terpandang,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dihormati. Soal ini coba tanggapi. Kenapa kalau mau masuk surga harus menjamin kemaluan? Ya, makanya Pak Ustadz ya pahami dong. Sekarang kalau Pak Ustadz tidak terima hadis, silakan katakan kepada publik, saya menolak hadis, silakan, gak masalah. Ya, tapi saya sebagai orang luar baca ini hadis, ya begitu Pak Ustadz. Ya, terkait yang Pak Ustadz bilang ya menyembah manusia, saya minta Pak Ustadz tunjukkan satu data di Alkitab orang Kristen menyembah manusia. Silakan ya, nanti Pak Ustadz tunjukkan itu. Saya akan tanggapi Lukas 18 ayat 29 ya. Lukas 18 ayat 29 ya, sebentar saya akan pasang dulu, agak ribet memang ini. Lukas 18 ayat 29, masih ada waktu sebentar ya. Nah, nanti kalau tidak kebagian saya jawab nanti. Lukas 18 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepada aku, berkata kepada sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau orang tuanya, anak-anak akan menerima kembali lipat ganda pada. Dikatakan, simak baik-baik Pak Ustaz, sesungguhnya setiap orang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, dapat upah. Jadi kalau karena mengikut Yesus sampai meninggalkan keluarganya, dia pergi ke luar kota kah, kemana kah, dapat pahala Pak Ustadz, dapat upah. Coba ditanggapi dulu yang tadi Pak Ustadz. Aduh, ini udah pakai jaket ini, mau pingsan ini. Loh. Oh, silakan, iya Ustaz. lupa, saya lupa mute teman-temannya. Sorry. Silakan Pak Ustadz, silakan. Oke. Baik, pendeta, saya akan bacakan dulu ya hadisnya ya teman-teman, biar teman-teman saya tekankan sekali lagi yang dibawa Pak Pendeta itu ya. Nih hadisnya ya, Jibril alaihi salam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun ya, artinya tidak menyembah manusia, niscaya akan masuk surga Pak Pendeta ya. Maka aku bertanya, meskipun berzina dan mencuri? Jibril menjawab, walaupun zina dan mencuri. Ya kan, kayak gitu. Artinya dosa menyembah manusia, mensyirikkan Allah itu lebih besar daripada berzina dan mencuri ya. Karena yang menyembah manusia di sini ya tidak akan masuk surga, tidak akan ya, kayak gitu. Nah, itu maksud hadisnya. Udah saya tekankan berkali-kali ya kepada Anda semuanya. Terus untuk masalah kemaluan tadi ya. Nah, inilah ya teman-teman, kalau baca ayat sepotong-sepotong kayak Pak Pendeta ya. Nih ya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga Nah, gitu Pak Pendeta. Jangan nanti lato-latonya dibuka di tengah mall. Ya jangan, harus dijaga lato-latonya gitu, menjaga dari hal-hal yang haram ya. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka akan mewarisi surga ya, Firdaus. Yang penting jangan colok sana colok sini kayak Amsal gitu loh ya. Kan kalau colok sana colok sini kayak Amsal itu nggak dijamin surga, nggak dijamin. Kenapa saya bilang seperti itu nggak dijamin? Iya teman-teman, nggak bakal dijamin. Coba Anda lihat di Amsal itu ya, kayak gini, colok sana colok sini loh kawan-kawan. Nih, bukannya saya bohong ya Pak Pendeta, bentar saya bukakan dulu ya. Tuh. Ini saya bukan mengada-gada. Amsal 7:18 ini ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Wah ya. Karena apa nih? Nih sebabnya. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Bahaya ini colok istri orang ya. Nggak bisa dijamin surga kayak gini ya. Nggak bisa ya. Nggak memelihara
kemaluannya karena colok istri orang kayak gitu ya maksudnya. Jadi kata Allah jangan colok-colok istri orang ya, maka dijamin surga gitu Pak Pendeta ya, gitu maksudnya. Bukan seperti kitab Anda kalau colok istri orang ya, wah ini bakal masuk surga karena ini kan amalan di kitab Anda gitu ya. Terus Pak Pendeta, yang saya maksud di Lukas ini ya, coba Anda buka lagi ya ayat yang lain, Lukas 14:26-nya deh ya, 26-nya 14:26. Apa yang dikatakan Yesus? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ingatnya teman-teman, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan ya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Jadi kalau ingin selamat bersama Yesus harus jadi murid Yesus. Syarat jadi murid Yesus harus apa? Harus benci bapaknya, harus benci ibunya. Jadi harus durhaka kepada orang tua dulu ya. Nah, syarat untuk mengikuti Yesus ke surga harus durhaka kepada bapaknya, durhaka kepada ibunya, harus meninggalkan istrinya ya, meninggalkan anak-anaknya, tinggalin saudara laki-lakinya. Jadi syarat utama untuk masuk surga ya, agar mengikuti Yesus, yaitu durhaka dulu dengan orang tua di Kristen ya nih. Ya, jikalau seorang datang kepadaku, kata Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, artinya kan harus benci bapaknya nih ya, harus membenci bapaknya dulu, harus membenci ibunya, harus benci istrinya, harus benci anaknya, harus benci saudaranya, baru dapat jadi murid Yesus. Jadi syarat utama untuk menjadi murid Yesus itu harus durhaka kepada orang tua ya. Nah, gimana Anda mau bantah kayak gini, kayak gimana? Coba Anda tolong deh jelaskan ayat Lukas 14:26 ini. Kenapa syarat utama mengikuti Yesus itu harus durhaka dengan orang tua? Kenapa coba? Saya mau pengen penjelasan dong ini. Ya. Jelasin. Pak Ustadz udah mau pingsan ini. Pak Ustadz, ya, saya ulang sekali lagi Pak Ustadz. Ya, saya tidak potong-potong ayat Pak Ustadz. Saya baca hadis. Pak Ustadz baca Quran, tapi saya baca hadis Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mau itu Pak Pendeta diterima dulu. Ya, oke. Siap. Ya, siap. Makasih Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mau memotong hadis, mau menolak hadis, silakan Pak Ustadz. Tapi saya tidak potong-potong. Lihat Pak Ustadznya, hadis Bukhari 5993 nih ya, saya baca Pak Ustadz ya, dengar kebaik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya dalam kurung mulut dan di antara kedua kakinya dalam kurung kemaluan, maka aku akan menjamin surga baginya nih. Mana ada kupotong baca nih? Ini hadis ya Pak Ustadz, ini hadis Sahih Bukhari. Ya, nggak bisa dibantah. Soal Pak Ustadz buka ayat di Quran, itu derita Anda Pak Ustadz. Derita Anda, swear ya. Makanya saya tunjukkan ini ya. Ya, coba nih. Kemudian ya dikatakan juga, makanya ini nih Pak Ustadz ya. Ya, nih. Ini makanya Al-Ahzab 51 dikelop. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu, ya. Boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ini bukan istri lagi nih. Karena apa? Supaya masuk surga harus berzina. Dan siapa kamu ingin untuk menggauli kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, yang sudah dicerai pun boleh digauli. Supaya apa? Masuk surga Pak Ustadz. Ini klop dengan tadi hadis tadi itu Pak Ustadz. Ya, hadis yang saya sudah sampaikan di Bukhari 5993 ini juga klop dengan ya di hadis Bukhari 6933 tuh. Meskipun dia mencuri dan berzina,
karena harus berzina baru masuk surga, amal nggak masuk itu Pak Ustadz. Dan ini klop juga dengan An-Nur 27. Mana An-Nur 27 ya? An-Nur 27 di mana? An-Nur 29. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan bagimu didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Orang yang mencuri masuk surga Ustaz, orang yang berzina masuk surga. Gimana sih Pak Ustadz ini? Soal Pak Ustadz menolak, silakan katakan kepada publik, saya menolak menolak hadis itu loh Pak Ustaz. Ya, bahkan dikatakan oleh Aisyah, nih Aisyah bilang nih ya, Aisyah berkata, ya Aisyah nih ya, Aisyah dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menggauli siapa kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ini ada orang menyerahkan diri kepada sang Nabi, dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu, bahkan masuk surga, ya kan? Demi Allah saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Jadi kalau mau masuk surga itu harus kusbol sana kusbol sini, harus jinho sana jinho sini Pak Ustaz. Jadi kalau Pak Ustaz cuma amal soleh, sholat, puasa, gak masuk bro, gak masuk bray. Ya itu saya akan jelaskan di dalam Lukas 14 ya, Lukas 14 ayat 26 saya akan jelaskannya. Lukas 14 ayat 26. Oke, sebentar masih ada waktu ya. Lukas 14 ayat yang ke-26. Nah, ya dikatakan begini teman-teman, yang jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jangan berhenti di situ Pak Ustadz, baca ayat selanjutnya ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapa di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara? Artinya kalau mau mengikut Yesus itu harus Yesus yang prioritas. Ini loh Pak Ustadz ya. Ya jangan kita setengah-setengah, itu maksudnya. Yang memikul salib ini bukan bikin salib, bukan pikul-pikul, bukan. Artinya siap menyangkal diri, siap memprioritaskan Yesus Pak di Pendeta atas istri kita. Begitulah Pak Ustadz. Masih baca ayat. Oke. Silakan Pak Oh Ustadz. ya, belum ada ininya, belum ada waktunya. Baik. Baik Pak Pendeta, untuk masalah hadis-hadis saya nggak perlu mengulang-ulang ya, karena jelas gitu ya. Kalau nggak paham tentang hadis saya dan Al-Quran saya, ya derita loh, kan kayak gitu. Nggak apa-apa lah kalau kayak gitu, kan sesuai dengan yang Pak Pendeta katakan tadi ya. Derita loh kalau nggak ngerti. Tentang masalah Al-Ahzab ya, Al-Ahzab itu mending istri Nabi ya teman-teman, istri Nabi gitu, daripada Amsal tadi istri orang ya. Kalau Nabi kan istrinya ya dengan istri status halal gitu, tadi istri orang kayak gimana coba? Bayangkan teman-teman ya, mending Al-Ahzab tadi ya, Nabi itu halal gitu karena istrinya ya teman-teman. Kalau ini apa? Karena suamiku tidak di rumah, istri orang dicolok. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Kan kayak gitu. Karena apa? Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Pak Pendeta, ini kitab Anda. Anda kan kalau mengikuti kitab Anda yang diajarkan di kekristenan untuk mencolok istri orang masuk surga ntar ya. Kayak gitu. Belum lagi ini Pak Pendeta ya, belum lagi masalah Yehezkiel 23 ini contoh apa coba kayak gini loh ya. Buat masuk surga apakah ajarannya kayak gini Pak Pendeta?
Nih ya, nama yang tertua ialah Ohola dan Oholiba, kan kayak gitu. Di sana pada masa mudanya mereka bersundal. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Masuk surga gini ya diikuti. Apa coba ajaran kayak gini? Ya, colok sana colok sini, masuk surga gitu. Aneh juga Pak Pendeta ini. Padahal di kitabnya sendiri ada loh ya, colok sana colok sini, ngapain ke Al-Qur'an gitu. Kalau di Al-Qur'an itu kan jelas aturannya, dengan istri yang halal ya. Mau berapapun istrinya, yang penting halal gitu. Daripada nih kayak gini, istri orang colok sana colok sini. Apa masuk surga kayak gitu? Cobalah. Terus berkaitan tentang masalah ini ya, Pak Pendeta, yang saya masalahkan Lukas 14:26-nya Pak Pendeta ya. 14:26-nya. Bukan ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya jelas konteksnya. Tapi yang 26 ini coba lihat Anda baca ya. Jikalau seorang datang kepadaku, kata Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya. Jadi kalau mengikut Yesus harus benci bapaknya dulu gitu ya. Kalau mau ikut Yesus durhaka dulu dengan orang tua ya. Ini ajaran apa ya, mendurhakai orang tua masuk surga gitu ya. Apa? Jika ia tidak membenci bapaknya. Jadi Pak Pendeta, kalau Anda pengen ikut Yesus, Anda harus durhaka dulu dengan bapak Anda, durhaka dulu dengan ibu Anda ya. Baru Anda masuk surga gitu. Ngeri, emang ngeri. Kalau berkaitan tentang hadis ini ya teman-teman, di sini jelas ya, annahu man mata min ummati ya la yusyrik billahi syai'a ya. Jelas nih Arabnya ya, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi dari umat Rasulullah ya, umat Islam yang tidak menyembah manusia, maka dia masuk surga gitu. Oke. Qultu wa in zana wa in saraka, qala wa in zana wa in sarak. Ya, meskipun berzina dan mencuri. Jadi Pak Pendeta, saya sarankan sama Pak Pendeta dah, sesuai hadis ini ya, lebih baik Pak Pendeta berzina aja, seperti Amsal tadi ya, lebih baik itu. Berzina aja itu lebih baik seperti Amsal tadi daripada menyembah manusia. Ini maksud hadisnya ya. Atau Anda boleh tuh mencuri aja kan kayak gitu, seperti pencurian keledai kan di Bitpack. Nah, mencuri aja ada untungnya gitu ya, lebih baik mencuri aja daripada menyembah manusia. Kayak gitu maksudnya ini hadis ya. Nggak bisa lagi Anda framing kepada saya ya. Kayak gitu untuk masalah hadis. Ya gimana Pak Pendeta? Ada 3 ayat yang saya minta jelasin ya. Apakah ajaran berzina colok sana colok sini akan masuk surga yang kayak gini? Terus Amsal 7:19, Yehezkiel 2:3 dan Lukas 14 tadi ya. Tolong dijelaskan 3 ayat ini ya. Bukan cuma ini loh teman-teman, masalah ayat kikuk-kikuk banyak kalau saya mau ambilkan di Bible ya. Silakan. Pak Pendeta, mana suaranya hilang? Jangan pingsan lah. Waktu bos, jangan pingsan. Ya, suaranya hilang. Pak Ustadz, saya akan jelaskan ya. Lihat Pak Ustadz, jadi batal kitab itu Pak Ustadz tidak seperti Quran Pak Ustadz. Batal kitab itu ada konteks, namanya ada teks. Makanya lihat nih ya, judulnya saja segala sesuatu harus dilepaskan mengikut Yesus. Makanya 25 Pak Ustadz, dengar. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, ya, Yesus berkata nih, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, atau istrinya, anaknya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya. Gimana sih kita membenci nyawa? Ini artinya Pak Ustadz, ini artinya di ayat ini ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat
menjadi muridku. Artinya ini di sini memikul salib, bukan dipikul-pikul salibnya Pak Ustadz, dibikin kayu, bukan. Ini maksudnya juga bukan kita membenci nyawa kita, mana gimana kita membenci nyawa kita, tapi artinya ini kita ini memprioritaskan Yesus di atas segala-galanya. Selamat datang di kebenaran. Ini loh Pak Ustadz maksudnya. Jadi baca ayat itu dari atas sampai ke bawah. Kita nggak boleh mengikut Yesus, tapi kita lebih memberatkan keluarga daripada Yesus. Begitu Pak Ustadz, baca ayat itu begitu. Soal tadi Quran sudah kujelaskan. An-Nur 4:14, Aisyah cemburu untuk orang yang menyerahkan diri kepada, menyerahkan Mr. P-nya kepada Baginda, karena surga ya harus main ke tempat-tempat perempuan-perempuan di luar istri Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz hanya tiktokan tiap malam, hanya amal soleh, sholat, gak masuk Pak Ustadz. Itu yang ngomong Rasulullah. Gimana Pak Ustadz ini? An-Nur 29, masuki rumah, rampok, baru masuk surga. Gimana Pak Ustadz? Kemudian di Amsal, sebenarnya Amsal ini itu dia kena blokir, itu kena blokir berulang-ulang masalahnya. Kena blokir itu. Udah dibilang, udah dijelasin ya. Terus juga tuh perilaku dan ujaran kebencian kan kena. Kenapa dia berulang-ulang ya? Udah dibilang jangan berulang-ulang. Dari tadi saya bilang sekali dijelaskan, oh nanti dicerna penjelasannya gitu. Kalau berulang-ulang ya kagak usah saya TikTok pun benci sama kau ya, kayak gitu. Kagak usah saya TikTok pun benci sama kau diulang-ulang. Udah paham saya kata TikTok nggak perlu kau ulangi, masih aja kau ulangi tentang TikTok kau, kan kayak gitu ya. Oke. Siapa lagi nih? Makanya udah dibilang jangan berulang-ulang. Teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan dengan Kristen global ya, Kristen kebanyakan gitu ya teman-teman. Oke ya, makanya saya nggak mau mengulangi lagi teman-teman untuk masalah Amsal ya, Heskel. Kalau saya ulangi lagi saya pula yang kena ya. Saya pula ya, kayak gitu, nggak mau saya ulang-ulang karena pasti kena. Sebelum saya lanjut ke Kristen publik ya teman-teman, bagi umat Kristen yang ingin menyambungkan atau ingin berdiskusi dengan saya, silakan dengan memakai open cam ya teman-teman, pakai open cam. Teman-teman semuanya, saya mau umumkan dulu tentang masalah pembelian mushaf Quran dari program kita di tahap keempat ya teman-teman semuanya. Itu kemarin masuk dana sekitar 300.000 rupiah ya, 300.000 rupiah atau 307.000 ya, ada lebihnya sedikit gitu, lupa tadi saya 307.000 kalau nggak salah, mutasinya ada semuanya masalahnya. Jadi teman-teman semuanya, bagi anda yang ingin membantu adik-adik kita membelikan mushaf Al-Quran ya, untuk para tahfiz Quran, untuk ponpes tahfizul Quran, bisa untuk DM saya atau anda bisa menghubungi saya di nomor yang saya sematkan ini ya teman-teman, WA ini ya. Itu tadi ada yang datang kayaknya, itu mushafnya. Nanti saya tanya tim audit
Ya teman-teman, ke nomor WhatsApp tersebut. Ini tahap keempat ya teman-teman. Mungkin habis ini kita akan bagikan di NTB ya. Habis ini NTB ada di daerah pedalaman nanti. Tapi saya akan cek profil dari Ponpesnya dulu ya. Di sini juga ada di daerah Landasan Ulin sebenarnya, di Landasan Ulin. Cuma saya pengen tanya-tanya dulu ada donaturnya atau tidak. Kan apalagi ini adalah tahun ajaran yang baru, kan udah dekat ya bagi Ponpes. Biasanya pendaftaran itu di Syawal gitu ya, di bulan Syawal habis Ramadan nanti.